Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mereset ECN, reset EP, dan setting attitude pada sepeda motor injeksi Honda. Sebelum kita masuk ke penjelasan, perkenalkan nama saya Muhammad Fatul Wahid, asal sekolah SMK Negeri 2 Palembang. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Mungkin sebagian dari teman-teman masih ada yang belum paham apa itu arti dari ECN, apa tujuan mereset ECN, dan bagaimana cara mereset ECN yang baik dan benar. Kita akan membahas di dalam video ini. Untuk yang pertama yaitu, apa itu ECN? ECN yaitu singkatan dari Electronic Control Module, yaitu komponen elektronik yang terdapat pada motor injeksi Honda yang berfungsi untuk mengatur kondisi mesin dan mengatur sistem pembakaran pada ruang bakar. Selanjutnya, apa sih tujuan kita mereset ECN? Tujuan kita mereset ECN biasanya adanya terjadi error pada sistem injeksi. Untuk itu kita perlu meresetnya atau mengatur ulang ke setelan pabrik. Oke, yang ketiga, bagaimana caranya mereset dengan baik dan benar sesuai langkah prosedur. Untuk caranya, silakan kalian simak langkah-langkah berikut ini. Sebelum kita melakukan peresetan, kita mempersiapkan beberapa alat yang akan digunakan untuk mereset. Alat yang pertama yaitu SCS Connector. Ini adalah alat untuk mereset sistem injeksi pada motor Honda. Jika kalian tidak mempunyai ini, kalian bisa menggunakan kawat jumper, kawat yang dibuat khusus untuk mereset seperti ini, atau bisa juga menggunakan kabel yang dibentuk seperti ini juga. Setelah mempersiapkan alat ini, selanjutnya kita akan melakukan peresetan. Kita harus menentukan lokasi soket DLC-nya terlebih dahulu, karena setiap motor berbeda-beda tempatnya. Sebagai contoh, motor Beat pada tahun 2017 itu soket DLC-nya berada di bawah atau di dekat aki. Oke, setelah kalian menemukan lokasi tempat soket DLC-nya, langsung saja kita masuk ke proses peresetannya. Yang pertama, pastikan kunci kontak berada di posisi off. Setelah itu, buka soket DLC-nya, tutup soketnya, lalu pasangkan SCS connector, atau bisa juga menggunakan kabel jumper atau kawat yang sudah kita buat. Kabel yang di jumper yaitu kabel berwarna hijau garis hitam dan coklat. Kemudian setelah soket DLC di jumper, putar kunci kontak ke posisi on. Setelah kunci kontak posisi on, lalu cabut kabel yang sudah kita jumper tadi, kemudian hitung selama 3 detik. Setelah kabel jumper dicabut dan dihitung selama 3 detik, lalu pasangkan kembali kabel jumper tersebut. Maka kode indikator lampu mil pada speedometer akan berkedip dengan cepat. Itu tandanya peresetan telah berhasil. Selanjutnya, kita matikan kunci kontak ke posisi off. Oke, seperti itulah cara peresetan ECN. Setelah kita mereset ECN, selanjutnya kita akan melakukan reset EP. Sebelum itu kita akan membahasnya terlebih dahulu. Apa sih tujuan dari kita mereset EP tersebut? Tujuannya yaitu supaya pengaturan atau posisi throttle itu bisa kembali ke awal, setelan awal atau setelan pabrikannya. Oke, caranya bagaimana? Kita masih menggunakan alat yang tadi, yaitu SCS connector dan juga jumper, atau bisa juga menggunakan 2 jumper yang bisa kalian buat dari kabel atau kawat jumper. Langkah pertama yaitu pastikan kunci kontak ke posisi off. Selanjutnya, jumper soket DLC-nya menggunakan kabel jumper atau kawat jumper. Setelah itu, lepaskan soket EOT. Sebagai contoh, ini pada motor Beat.
Pada motor Beat, soket EOT-nya berada di sebelah kiri bawah. Setelah soket EOT dilepas, kemudian jumper menggunakan kabel atau menggunakan kawat jumper. Setelah kedua soket GLC dan soket EOT di jumper, selanjutnya putar kunci kontak ke posisi on. Maka lampu indikator mil pada speedometer akan berkedip 3 kali dengan kedipan panjang. Setelah lampu indikator mil berkedip, lepaskan soket atau jumper yang sudah kita pasang pada soket EOT tadi. Cabut jumpernya, kemudian lampu indikator mil akan berkedip 5 kali dengan kedipan cepat. Itu tandanya proses perisetan telah berhasil. Oke, kita telah melakukan perisetan ECM, perisetan TP. Selanjutnya kita akan melakukan setting altitude atau setel mode pada motor injeksi. Apa sih tujuan dari setting mode? Setting mode yaitu sama saja seperti kita sebagai manusia, setiap berpindah tempat pasti membutuhkan yang namanya penyesuaian. Nah, begitu juga pada sistem injeksi. Setiap tempat berpindah tempat, maka sistem pun akan butuh penyesuaian. Pada motor injeksi Honda, setel mode atau setting altitude terdapat 4 mode. Mode 1, mode 2, mode 3, dan mode 4. Bagaimana cara menyetelnya? Langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu pastikan kunci kontak dalam keadaan off. Setelah itu, pasang jumper pada soket DLC-nya. Setelah jumper dipasang, tarik throttle gas atau grip gas dalam keadaan full atau penuh, kemudian tahan. Lalu, putar kunci kontak ke posisi on. Setelah kunci kontak posisi on, dalam waktu 5 detik, lepaskan gas yang sudah kita tahan tadi, throttle gasnya. Maka lampu indikator mil akan berkedip dengan cepat. Itu tandanya setel mode telah berhasil. Sekarang posisi kendaraannya atau motornya berada dalam mode 1. Oke, silakan kalian sesuaikan modenya tergantung dengan wilayah tempat tinggal daerah masing-masing. Karena berbeda tempat tinggal atau wilayah akan berbeda juga ketinggian di atas permukaan lautnya. Butuh penyesuaian yang sesuai dengan wilayahnya. Oke, kita telah melakukan reset ECM, reset TP, dan setel mode. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Wahid, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.